Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, di video kali ini yang akan saya sampaikan yaitu terkait ada pertanyaan yang masuk. Katanya baru-baru ini di bulan September, awal bulan September, mulai dari tanggal 1 September kemarin sampai dengan hari ini tanggal 5 September ada beberapa KPM penerima bantuan sosial yang mana sebelumnya di bulan Agustus itu sudah cair bantuan sosialnya, tapi pada saat dicek lagi di bulan September ini ternyata ada yang cair lagi. Nah, ini bervariasi jumlah bantuan sosial yang ia terima. Ada yang cair lagi di bulan September ini yaitu Rp400.000 dan ada juga lebih dari itu, bahkan ada yang kurang dari itu. Dan kebanyakan yang mengklaim kalau ini adalah bantuan sosial untuk alokasi bulan September Oktober. Nah, di grup-grup medsos seperti Facebook itu banyak sekali yang mengupload struk atau bukti penarikan bantuan sosial di tanggal 4 dan juga tanggal 5 September ini. Dan karena banyaknya yang mengupload bukti penarikan bansos, maka banyak yang mengira kalau itu adalah bansos alokasi atau periode bulan September dan juga bulan Oktober, sebab KPM tersebut bansosnya yang Juli Agustus sudah cair. Nah, perlu untuk diketahui di sini fokus saya menjelaskan atau mensosialisasikan terkait hal tersebut dikarenakan kebanyakan justru hampir semua KPM menanyakan hal itu, apakah yang cari ini adalah periode September Oktober. Nah, pada saat saya cek untuk alokasi bulan September Oktober yang ada di 6NG, karena kami sebagai pendamping sosial bisa atau dapat men-tracking data yang akan cair melalui aplikasi 6NG ya. Untuk alokasi bulan September Oktober di sana belum berubah periodenya, masih berada di periode bulan Juli Agustus. Sehingga bisa dipastikan untuk bantuan sosial yang diupload di media sosial, bukti penarikan di bulan September ini itu adalah bantuan sosial PKH ataupun BPNT tapi validasi by system. Nah, saya akan menjelaskan sedikit terkait validasi by system ini. Contohnya misalnya KPM tersebut itu adalah penerima BPNT murni. BPNT murni artinya dia hanya menerima bantuan sosial BPNT dan sudah cair, sudah ditarik bansos BPNT-nya di bulan Agustus kemarin, yaitu sebesar Rp400.000. Tiba-tiba di bulan September ini cair lagi sebesar Rp400.000. Nah, bisa dipastikan itu adalah bansos validasi by system untuk komponen lansia atau disabilitas, yaitu jumlahnya Rp400.000 juga sekali cair atau per 2 bulan sekali. Dan ada juga sebaliknya, yaitu sebelumnya ia hanya penerima PKH murni. Artinya PKH murni ini dia hanya menerima bansos PKH, bansos BPNT tidak. Tapi dan bansos PKH-nya itu sudah cair di bulan Agustus kemarin, tapi di bulan September ini pada saat ia cek di awal-awal September ya, tepatnya di tanggal 3 dan 4 dan hari ini tanggal 5 September, kemudian ada saldo yang masuk lagi. Maka bisa dipastikan itu adalah bantuan sosial BPNT validasi by system juga. Nah, jadi artinya atau kesimpulannya adalah yang cair bantuan sosial KPM di awal-awal bulan September ini itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah bantuan sosial yang alokasi Juli Agustusnya tapi baru saja cair di awal bulan September ini atau baru ditarik bansosnya di awal bulan September ini. Itu bukan alokasi bulan September Oktober melainkan alokasi bulan Juli dan Agustus. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah bantuan sosial yang dia tarik awal bulan September ini padahal bansos Juli Agustusnya sudah cair sebelumnya, yaitu bisa dipastikan adalah bantuan sosial validasi by system atau tervalidasi secara otomatis oleh sistem ya. Karena untuk alokasi bulan September Oktober yang ada di 6NG sampai dengan hari ini per tanggal 5 September, saya cek di sana untuk statusnya atau periodenya masih berada di periode sebelumnya yaitu Juli Agustus. Belum berubah ke tahapan September Oktober. Kemungkinan di akhir-akhir bulan September ini ya akan mulai berubah periodenya menjadi September Oktober. Dan biasanya kalau periodenya sudah berubah menjadi September Oktober, hanya hitungan hari sekitar beberapa hari ke depan akan langsung cair bantuan sosialnya. Oke, sebagai tambahan di sini saya akan langsung menjawab pertanyaan yang masuk juga di live hari ini. Kak Arbi Duta, Mak, saya cair PK validasi 1,5 juta, itu komponen apa ya Kak? Wow, ini besar banget ya Kak Arbi Duta, Mak. Cair PK validasi by system sebanyak 1,5 juta.
cukup banyak nominalnya. Nah, barangkali ini adalah komponen yang tertinggi sebab untuk PKH itu diprioritaskan untuk komponen tertinggi dan maksimal di dalam satu kartu keluarga yaitu 4 komponen yang akan dihitung. Komponen tertinggi di dalam PKH yaitu adalah komponen balita atau ibu hamil yaitu per 3 bulan sekali Rp750.000. Dan selain itu juga komponen tertinggi yang kedua adalah komponen disabilitas atau lansia. Jadi coba dicek-cek aja di dalam satu kartu keluarganya apakah ada salah satu yang memiliki komponen yang saya maksud tadi. Next video ya saya akan langsung mensosialisasikan terkait jumlah bantuan sosial yang diterima KPM validasi by system berdasarkan komponennya. Sebab di sini saya belum menyiapkan datanya karena memang tujuannya tadi belum untuk fokus membahas terkait hal tersebut. Saya hanya mensosialisasikan di sini karena banyak yang salah paham dipikirnya yang cair sekarang itu adalah bantuan sosial yang September Oktober, ternyata itu adalah validasi by system. Selanjutnya Cirebon hadir. Oke, makasih Kak. Pertanyaan berikutnya Kak Yuli. Orang tua aku awalnya dapat PKH tapi sudah 1 tahun ini sudah tidak dapat lagi. Oke, kalau sudah setahun ini ya, tahun 2024 ini nggak cair bantuan sosialnya, bisa dipastikan itu ada yang bermasalah di dalam datanya. Jadi silakan langsung tanyakan hal tersebut terkait penyebabnya nggak cair itu karena apa. Cara menanyakannya atau urutannya, tata caranya yaitu datangi langsung petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat, atau biasa disebut dengan petugas Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial atau Puskesos desa atau kelurahan setempat. Atau bisa juga langsung bertanya ke pendamping sosialnya masing-masing. Nah, kenapa saya mengarahkannya begitu? Disebabkan harus dicari tahu melalui sistem langsung penyebab bantuan sosialnya itu tidak cair karena apa? Karena kalau langsung dicek datanya itu langsung kelihatan semuanya di sana penyebabnya apa. Pertanyaan berikutnya, Kak Macalate. Dulunya dapat PKH, sekarang nggak dapat lagi. Apakah betul di September sekarang kembali ke data ketentuan sekarang? Pertanyaannya kurang lengkap, jadi bingung juga untuk jawabnya. Kak Windy, kakak aku mau tanya, anak aku semua dapat KIP sampai KIP SD. Data aku juga masuk DTKS, tapi saya tidak dapat. Dapat KIP SD dan datanya ada di DTKS tapi tidak dapat bansos PK dan juga BPNT. Barangkali masih berada di daftar tunggu ya Kak. Jadi nggak ada salahnya sih coba dicek-cek di aplikasi cek bansos terkait datanya kakak. Kalau memang di aplikasi cek bansos yang masuk datanya itu baru sebagian dari anggota keluarganya, maka saran saya daftarkan semuanya, seluruh anggota keluarganya masih berada di dalam satu kartu keluarga, didaftarkan keseluruhannya. Jangan cuma ada satu kepala keluarganya saja atau ibunya saja, tapi semuanya ya, dari awal kepala keluarga sampai dengan anak dan cucunya jika perlu, jika ada. Kak Leli, PKH Pos Juli September kapan cair Kak? Oke, ini masih dirapatkan saat ini di Jakarta ya, masih ada proses, masih sedang dibicarakan di sana. Insya Allah nanti saya akan infokan ketika sudah dapat informasi terkait hal tersebut ya, karena masih sedang proses, tahapan proses saat ini yaitu proses peralihan. Karena isu-isunya dan juga sudah terbukti ada beberapa ya di data kelihatan itu akan dialihkan ke kartu KKS kembali. Kak Rini, apa nama aplikasi untuk cek datanya? Nama aplikasinya itu yang bisa di-download di Play Store Cek Bansos. Cari aja Cek Bansos di Play Store dan pastikan nama providernya yaitu Kementerian Sosial. Nah, apabila nama providernya bukan Kementerian Sosial bisa dipastikan yaitu akun fake. Jadi pastikan pada saat download aplikasinya di Play Store cek dulu nama providernya yaitu Kementerian Sosial. Dan bisa juga cek melalui websitenya cekbansos.kemensos.go.id. Apabila kakak pengikut akun YouTube pendamping sosial, di deskripsi YouTube-nya di sana sudah ada saya taruh linknya, link cara cek data yang ada di cekbansos.kemensos.go.id. Kak Tika Oktavia, Kak bulan 2
dapat PKH anak balita langsung dari pendampingnya. Tapi kok cuma 1 kali aja ya? Ditanyakan lagi ya Kak oleh pendampingnya, kenapa bisa carinya 1 kali? Kenapa saya arahkan ke pendamping? Karena pertanyaan kakak di sini katanya langsung dari pendampingnya ya dikasih bansos. Ditanya lagi, kenapa carinya cuma sekali? Apakah benar itu bansos PKH? Atau mungkin itu adalah bantuan sosial atensi lainnya yang memang anggarannya hanya 1 bulan saja. Jadi pastikan tanya ke orang atau pendampingnya yang memberikan bansos pertama kali pada bulan 2 kemarin. Kak Farida Arab, kalau pindah tempat tinggal bisa hilang ya sembakonya. Oke. Jadi tertib administrasi ini sangat penting sekali karena sekarang semuanya sudah tersistem. Oleh sebab itu apabila kakak merasa masih layak menerima bantuan sosial, seharusnya pada saat pindah tempat untuk data dirinya seperti KTP dan kartu keluarganya juga ikut diupdate sesuai dengan alamat domisili yang sekarang atau alamat tempat tinggalnya yang sekarang. Nah setelah itu, setelah diupdate di Dukcapil untuk KTP dan kartu keluarganya disesuaikan dengan alamat yang sekarang, maka wajib sekali juga melapor ke petugas 6NG sesuai dengan tempat tinggalnya yang sekarang. Jadi di sana bisa dipadankan oleh petugas tersebut terkait datanya sesuai dengan data tempat tinggal yang sekarang. Nah, bisa saja diputus Kak karena dianggap data anomali, apalagi apabila ada verifikasi data yang datang ke rumahnya dicari kemudian tidak ketemu, maka biasanya akan dilaporkan bahwa tidak ditemukan dan menyebabkan bansosnya akan diputus atau hilang. Pertanyaan berikutnya Kak Alpi Sahrianti. Kak mau menanya kapan cairnya bantuan PKH? Untuk PKH yang tahap berapa? Alokasi bulan berapa? Untuk PKH yang cairnya melalui kartu KKS, alokasi bulan Juli Agustus sudah hampir 100% tercairkan. Sedangkan yang cairnya melalui PT Pos saat ini masih sedang proses peralihan. Kak Yoasop, bantuan beras 10 kg cuma dapat 1 kali, itu kenapa Kak? Untuk bantuan sosial yang beras 10 kg ini yang mengelola datanya itu pihak dari kelurahan, kebijakannya dari kelurahan dan juga desa setempat. Biasanya apabila mereka melakukan musyawarah desa atau kelurahan lalu kemudian ada beberapa data yang dianggap tidak layak lagi diberikan, maka akan dialihkan. Barangkali kakak ini adalah nama penerima bantuan beras cadangan sehingga hari itu hanya dikasih hanya sebulan saja atau sekali saja. Oke, berikutnya dari Kak Alpi Sarianti yang PT Pos belum ya Kak, masih sedang proses. Kak Dewi Sandy yang bansos KKS baru dari Mandiri kapan cair? Oke, saat ini masih keterangan Burekol ya. Sorry, bukan Burekol tapi SP2D, yaitu keterangan yang ada di SIKNG itu baru ke tahapan proses transfer data, transfer dana. Jadi ketika kartu KKS-nya itu baru diberikan kepada masing-masing KPM, maka ini ada prosesnya lagi, yaitu proses transfer dana bansos masuk ke rekening masing-masing, dan itu butuh waktu. Jadi harap bersabar, ditunggu aja dan dicek secara berkala. Saran saya dicek secara berkala, tapi saya sarankan buat kakak pemegang kartu KKS Bank Mandiri, maka download aplikasi Livin by Mandiri agar bisa dipantau melalui tabungan Si Makmur. Dan apabila kakak pemegang kartu KKS Bank BRI, download aplikasi BRI Mobile. Begitupun juga pemegang kartu KKS Bank BNI, download aplikasi BNI Mobile agar bisa dicek secara berkala melalui aplikasi tersebut. Kak Ali Pasha, kantor pos masih proses Kak ya, proses peralihan. Kak Ialia, selamat sore Kak. Jam berapa di sana? Kalau di sini bentar lagi maghrib pukul 17.58 waktu Indonesia bagian tengah. Jadi live-nya sore ini nggak lama-lama ya, karena saya rasa hanya ada hal urgent, makanya langsung saya jelaskan tadi, yaitu terkait isu atau info yang beredar di media sosial bahwa bansos alokasi bulan Juli September Oktober itu sudah cair. Oleh sebab itu saya jelaskan bahwa yang cari itu bukanlah bansos alokasi bulan September Oktober, melainkan itu adalah bantuan sosial validasi by system masih alokasi Juli Agustus.
Oke Kak, kita ketemu lagi besok ya. Insya Allah besok saya live lagi cukup lama durasinya karena hari ini sudah menjelang maghrib. Sebentar lagi azan maghrib di tempat saya. Doa saya, harapan saya, semoga saja bantuan sosial yang cairnya melalui PT Pos ini akan segera ada hilalnya juga. Kita tunggu infonya karena saat ini masih sedang diadakan rapat di Kementerian Sosial di Jakarta Pusat. Sehingga ada harapannya. Kita tunggu info terbaiknya, berita terbaiknya dari hasil rapat tersebut untuk penyaluran bantuan sosial yang via PT Pos ini. Karena kasihan ya, KPM-nya udah lama banget nunggunya, udah ditanyain juga, udah jauh-jauh hari. Saya doakan semoga segera tersalurkan juga ya. Dan buat kakak yang masih berusaha daftar DTKS sekarang, semoga bisa lolos datanya segera dan bisa mendapatkan bantuan sosial juga apabila memang kakak dianggap layak menerima bantuan sosial. Oke, terima kasih, sehat-sehat selalu, panjang umur yang berkah, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.